Media informasi kantor, urusan agama kecamatan, Namlea. Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Namlea, Andi Ali menyampaikan hikmah Maulid Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, sholat jadi salam yang tidak bisa dijawab itu yang pertama imam ketika dia salam, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Atau makmum semua jawab Waalaikumsalam. Semua salah. Terus salam yang kedua yang tidak bisa dijawab yaitu ketika kita salam kepada orang yang berada dalam kuburan. Sampai ke dalam harapkan yang jawaban tadi pada pagi hari ini. Kaur pendidikan, guru-guru yang saya tidak bisa sebut satu persatu, yang sama-sama dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, anak-anakku sekalian, siswa dan siswi SMP Primadona yang ada di Kabupaten Buru yang sama-sama berbahagia. Alhamdulillah, di pagi hari yang indah ini, tepatnya hari Jumat, marilah kita sama-sama memanjatkan puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas segala nikmat dan karunia-Nya sehingga kita bisa bertemu di tempat ini dalam rangka memperingati Maulid Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Karena Nabi diutus tadi oleh Allah Subhanahu wa taala bukan untuk satu umat saja, tapi Nabi diutus itu untuk seluruh alam. Nabi menjadi pengayom bagi semua umat yang ada saat itu. Ada Kristennya, ada Hindunya, ada agama Yahudinya, dilindungi semua oleh Nabi. Sehingga kepergian Nabi ketika dia meninggal dunia itu menjadi duka yang sangat dalam bagi semua umat. Nabi, selain dia sebagai Nabi, dia juga adalah pedagang. Jadi Nabi melaksanakan dakwah yang pertama itu dengan bilham, dengan perbuatan. Jadi Nabi tidak pernah membenci orang lain, tidak pernah menyakiti orang lain, tidak pernah berkata kasar kepada teman-temannya, tidak pernah. Terjamin hidupnya Nabi itu. Makanya Nabi di dalam Al-Quran, Allah puji Nabi dalam Al-Quran. Bukan manusia yang puji, tapi Allah yang puji di dalam Al-Quran. Di dalam surat Al-Qalam ayat 4, Allah berfirman, wa innaka la'ala khuluqin azim. Dan sesungguhnya engkau benar-benar berakhlak mulia, berbudi pekerti yang luhur. Jadi Nabi tidak pernah mencela orang lain. Jangan sampai ada yang datang minta di rumah ketong, biasakan ada yang bawa kotak amal. Anak-anak itu setiap hari dong di pasar. Sen ada. Ini menolak sedekah. Siapa yang menolak sedekah maka akan ditahan. Ada sampai ibu-ibu guru, adik-adik sekalian, jangan sampai ada yang datang ke rumah lalu kata tolak dong. Jangan pernah tolak. Kalau kita tolak berarti kita menolak putusan sedekah. Jangan kecewakan hati mereka, berikan mereka walaupun itu hanya seteguk air. Selesai kasih minum mereka baru katakan, hari ini katong sing ada apa-apa, yang ada ini hanya air saja. Karena Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam hadis qudsi, wahai hambaku, waktu saya lapar kenapa engkau tidak memberi makan? Nah ini akhlak Nabi ini. Waktu saya lapar, waktu saya minta ke rumahmu, waktu saya lapar, kenapa engkau tidak memberi makan? Lalu penduduk mahsyar saat itu berkata, ya Rabbi, bagaimana kami memberimu makan sementara engkau adalah penguasa alam semesta? Dia bilang, andaikan engkau memberikan makan kepada orang yang meminta-minta,
di rumahmu, maka engkau akan menemukan aku di sisinya. Berupanya mereka yang datang meminta-minta itu bersama Allah Subhanahu wa Ta'ala. Wahai hambaku, waktu saya sakit, kenapa engkau tidak datang menjengukku, kata Allah. Ini dalam hadis qudsi. Lalu penduduk mahsyar saat itu berkata, ya Rabbi, mana mungkin kami mau menjengukmu sementara engkau penguasa alam semesta. Andaikan engkau datang menjenguk tetanggamu yang sakit, maka engkau akan menemukan aku di sisinya. Jadi kalau teman sakit, jangan kita remehkan, kita harus datang menjenguknya supaya hatinya senang. Ketika hatinya senang, penyakitnya akan hilang. Dan Nabi, selain dia presiden, selain dia penguasa, selain dia sebagai seorang rasul, dia juga adalah pedagang. Dan Nabi belum ada seorang pedagang yang mampu menyaingi Nabi sampai saat ini. Belum ada. Nabi umur 9 tahun itu sudah berdagang lintas negara. Umur 9 tahun. Umur 9 tahun Nabi berdagang lintas negara. Dari Sam ke Syria. Umur 9 tahun. Sampai saat ini belum ada umur 9 tahun berdagang lintas negara. Nabi, sampai saat ini belum ada yang menyamai Nabi untuk berdagang. Yang kedua, Nabi adalah seorang pendidik. Jadi kalau mau berhasil dalam pendidikan, mau cerita kepada akhlak Nabi. Akhlak Nabi tiada tandanya, khususnya di dalam sholat. Sehingga ketika Siti Aisyah ditanya, wahai Aisyah, akhlak Nabi itu seperti apa? Akhlak Nabi dia bilang itu Al-Quran. Akhlak Nabi itu Al-Quran. Jadi semua yang diceritakan di dalam Al-Quran itu semua akhlak-akhlak Nabi. Ada seseorang yang menggambarkan bagaimana itu akhlaknya Nabi, bagaimana itu keindahannya Nabi. Ada seorang sahabat yang hidup di zaman Rasulullah yang namanya Jabir bin Samurah. Jabir bin Samurah dia bilang, saya pernah melihat Nabi. Waktu itu Nabi berdiri di bawah sinar bulan purnama dan Nabi memakai jubah merah. Saya memandang saat itu bahwa Nabi lebih indah daripada cahaya sinar bulan purnama. Bagaimana indahnya Nabi itu, sehingga digambarkan oleh para sahabat. Ada seorang sahabat yang menggambarkan bagaimana keindahan Nabi, yang namanya Muhammad Al-Kufi. Dia tulis bagaimana keindahan Nabi. Cara jalannya Nabi dia lukiskan, matanya Nabi yang agak hitam dia lukiskan, rambut Nabi yang tidak panjang dan juga tidak pendek dia lukiskan, rambut Nabi yang tidak lurus dan juga tidak bergelombang dia lukiskan. Pokoknya Nabi itu lengkap, manusia yang terindah dalam kehidupan. Dia lukiskan semua. Bagaimana gigi Nabi ketika dia berbicara mengeluarkan cahaya. Ini kalau ada mau mengeluarkan cahaya dong pakai apa itu? Gigi apa itu yang pasang di gigi itu apa itu? Gigi kawat supaya dia menyala kalau tersenyum. Nabi itu yang pakai itu. Namanya salat. Ini kita rayakan Maulid setiap tahun. Lalu kalau kita rayakan setiap tahun tapi tidak ada pun sunnah Nabi yang kita laksanakan, kita rugi. Jadi kita rugi. Ketemu menjadi pengikut Nabi tapi tidak ada satupun sunnah Nabi. Sunnah Nabi, apakah cara berpakaiannya Nabi, apakah cara makannya Nabi, apakah cara minumnya Nabi, apakah cara berjalannya Nabi, apakah cara Nabi menegur orang lain, apakah cara Nabi bersedekah. Satu saja dengan sempurna. Kalau sempurna mungkin kata tak bisa. Tapi kalau bukan cara berpakaiannya Nabi, cara hidupnya Nabi, cara makannya Nabi. Dan Nabi itu kan makan, Nabi itu makan sedikit saja. Beda dengan kata ini sedikit-sedikit makan. Dan ada waktu
Nabi itu minumnya sedikit, satu gelas begini diteguk 3 kali. Kata ini sedikit-sedikit minum. Nabi tidurnya sedikit. Jadi semasa kisah itu Nabi langsung tidur tengah malam sholat tahajud. Makanya Nabi itu orang yang paling sehat di dunia. Tidurnya sedikit Nabi, tapi kata ini sedikit tidur. Maka ketika dimasukkan ke dalam surga nanti di hari perhitungan, itu kita tidak dihisap, tidak dihitung lagi kesalahan kita. Hanya ada dalam satu ayat dalam Al-Quran yang Allah Subhanahu wa Ta'ala disebut 17 kali. Hanya satu ayat saja. Ayat yang lain itu paling 2 atau 3 kali. Tapi dalam ayat ini, makanya dalam sholat jangan dulu berdiri ketika kita sholat. Zikir dulu sampai kepada kalimat ini selesai, baru Anda mau berdiri kemana. Tuh? Jadi ayat itu, Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum la ta'khudhuhu sinatun wa la nawm lahu ma fis samawati wa ma fil ardi ya'lamu ma baina aydihim wa ma khalfahum wa la yuhituna bi syai'in min ilmihi illa bima syaa wasi'a kursiyuhus samawati wal ardh wala ya'uduhu hifdzuhuma wa huwal aliyyul azim. Hanya dalam ayat ini Allah Subhanahu wa Ta'ala disebut 16 kali dan 1 kali itu dalam rahasia Allah Subhanahu wa Ta'ala.